Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat maghrib di Musholla Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita ada di topik tentang orang-orang kafir di ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberi tahu kita bahwa ketika disebut orang itu sudah kafir dalam kategori yang dibuat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka tidak ada gunanya lagi peringatan, tidak akan berguna lagi penglihatan, pendengaran, dan hati mereka. Karena itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bicara tentang salah satu macam keadaan hati yang ada pada orang kafir. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau mengumpulkan 10 macam, 10 sifat hati orang-orang yang kafir itu. Kita mulai saja di ayat ke-7. Saya baca ulang ya, dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ayat selanjutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallahul adzim. Baik, di ayat yang ke-6 Allah memberi kita informasi bahwasannya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa menerima peringatan. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah kalian apakah kamu Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataukah kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir itu tidak akan beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum sampai di sini tahapan kategori hati manusia itu dan bagaimana mereka beraktivitas itu sebenarnya ada beberapa tahap. Nanti ada pembahasannya sendiri ya. Tapi di ayat yang ke-7 Imam Al-Qurtubi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan 10 kategori hatinya orang-orang yang kafir. Yang disebut di dalam ayat 6 dan ayat 7 itu hanya satu macam. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 mengatakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup hati-hati mereka orang-orang kafir itu. Jadi di ayat ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang jelas mengapa mereka tidak bisa menerima peringatan-peringatan dari Nabi Muhammad SAW, karena Allah sudah menutup hati mereka. Begitu pula wa ala sam'ihim, begitu pula pendengaran mereka itu juga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ala absarihim ghishawah, dan juga pada penglihatan mereka itu juga ditutup oleh Allah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada siksa yang besar, siksa yang amat berat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu saat sahabat Nabi SAW mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Namanya sahabat Sahal bin Sa'ad. Ya. Ketika mengikuti perang, hadis ini, riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari di bagian akhir-akhir, ya. Kalau tidak salah di hadis nomor 6000 sekian, ya. Ada yang disebutkan di dua tempat, ya. Kalau tidak salah di 6012 dan 6070 kalau nggak salah, tapi nomor itu bisa juga berbeda-beda antara satu versi cetakan hadis dengan versi yang lain. Jadi sahabat Sahal bin Sa'ad itu menceritakan, suatu saat Rasulullah SAW berada di dalam sebuah peperangan. Ya. Dalam sebuah peperangan itu Rasulullah SAW rupanya memperhatikan gerak-gerik, ya, tindak tanduk, ya, seorang anggota pasukan beliau. Jadi ada anggota pasukannya Rasulullah SAW, ya, diperhatikan. Setelah diperhatikan, rupanya Rasulullah SAW membuat pernyataan, ya, membuat pernyataan yang pernyataan Rasulullah SAW ini tentu saja mengejutkan, ngaget. Saya baca lengkap, ya. Ini kalau di Sahih Muslim ini, ya, cuma ringkas saja. Tapi kalau di dalam Sahih Bukhari riwayatnya itu panjang, gitu ya. Dalam peperangan tersebut, orang yang dikomentari oleh Rasulullah SAW itu berani sekali, jagoan. Ya, dilaporkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ya, bahwa orang yang dikomentari oleh Rasulullah SAW itu jagoan. Perang niku ketok paling berani, kelihatan paling paling wani. Musuh-musuhnya itu dihadapi dengan nekat, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mau tahu calon penghuni neraka, gitu ya. Siapa yang mau tahu calon penghuni neraka? Tanpa menunggu ada yang merespon pernyataan Rasulullah SAW, dalam riwayat yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad, beliau menyampaikan begitu saja, itu orangnya yang sedang berperang, ya, yang sedang berperang, yang kelihatan jagoan sendiri, yang kelihatan hebat. Sahabat Sahal bin Sa'ad tentu saja merasa aneh. Ya opo
anggota pasukane sing paling jagoan, sing paling hebat, sing paling wani, paling nekat, paling di depan. Loh kok tiba-tiba oleh Rasulullah SAW ditunjuk sebagai calon ahli neraka? Maka sahabat Sahal bin Sa'ad ya karena kaget, karena enggak, setengah tidak percaya, setengah tidak percaya. Ya, maka sahabat bin Sa'ad ini ngetut, bahasa Indonesianya menguntit, ya, mengikuti dari arah yang tidak diketahui bagaimana sepak terjang orang tersebut. Terus pokoknya didelok. Ya, Sahal bin Sa'ad memperhatikan betul, memang orang ini berani sekali, wani nemen. Ya, sampailah satu momen di mana orang tersebut ternyata terluka. Orang tersebut ternyata terkena senjata sabetan, tidak disebutkan apakah itu pedang, apakah itu tombak, dari musuh. Maka orang itu, tiba-tiba dilihat oleh Sahal bin Sa'ad bunuh diri, terluka, kemudian tanpa diduga juga mengambil senjatanya sendiri, menusukkan senjatanya di dadanya, tembus punggungnya. Maka dari situ Sahal bin Sa'ad tahu orang tersebut mati dalam keadaan seperti itu. Kembalilah sahabat bin Sa'ad kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan sahabat Sahal bin Sa'ad langsung menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi, saya bersumpah sampean niku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bersaksi, saya bersumpah bahwasanya sampean adalah Rasulullah. Rasulullah ganti kaget. Lu memangnya main gak percaya nih aku Rasul. Gitu ya. Bukan begitu wahai Rasulullah. Kenapa? Tadi Anda mengatakan siapa calon penghuni neraka yang Anda tunjuk wahai Rasulullah adalah orang yang paling berani. Orang yang membantu Anda menjadi anggota pasukan Anda paling depan, paling berani. Loh kok tiba-tiba Anda tunjuk sebagai calon penghuni neraka? Ya saya setengah percaya, setengah tidak. Saya ikuti orang tersebut. Maka kemudian saya temui orang tersebut memang paling berani, paling hebat. Tapi ketika orang tersebut terluka, ternyata orang tersebut tidak sabar dengan luka yang dialaminya. Dia kemudian menusukkan senjatanya ke dadanya, tembus punggungnya, dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka sejak saat itu saya akhirnya bertambah yakin bahwa Anda adalah Rasulullah. Jadi kalau dibaca, ya, maka kalau dibaca lengkap, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai Sahal bin Sa'ad, ketahuilah, ya, ketahuilah, ya, innal abda, sesungguhnya seseorang itu la ya'malu amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Boleh jadi sedang melakukan, pakai fi'il mudhari', ya,
Kalau fi'il mudhari' itu ya kalau bahasa Inggrisnya present tense atau present continuous tense, kata kerja yang sedang menunjukkan waktu sedang terjadi atau masih terus terjadi. Kata Rasulullah, seseorang itu boleh jadi saat ini masih mengerjakan amalnya ahli neraka, wa innahu min ahlil jannah, padahal dia itu nantinya adalah calon penghuni surga. Wa ya'malu amala ahlil jannah, dan boleh jadi orang itu sekarang masih mengerjakan amalnya ahli surga, wa innahu min ahlin nar, sementara dia sesungguhnya nanti akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal seseorang itu sampai nilai berdasarkan akhirnya, penutupnya. Jadi akan dinilai berdasarkan akhirnya. Saat ini dereng semalam. Gitu. Makanya pesan Allah dalam surat Ali Imran 102 di bagian akhir, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Boleh jadi berbeda apa yang kita kerjakan saat ini dan apa yang nanti menjadi akhir dari kehidupan kita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan dengan jelas, ya, innal abda, kata Rasulullah, la ya'malu fima bainan nas au fima yabdu lin nas bi amali ahlil jannah wa innahu la min ahlin nar. Wa innal abda la ya'malu fima bainan nas bi amali ahlin nar wa innahu la min ahlil jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Penjelasannya ada lagi, kurang lebih sama tadi, ya. Ya, sungguhnya orang itu ada yang sedang beramal, kelihatannya oleh orang, kelihatannya oleh manusia itu adalah amalan ahli surga, padahal dia adalah ahli neraka. Atau ada juga seseorang, dia sedang beramal tampak di depan manusia, amalnya adalah amal ahli neraka, tapi sungguhnya dia adalah ahli surga. Wa innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu akan dinilai berdasarkan akhir-akhirnya, penutup-penutup. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la ya'malu zamana tawila bi amali ahlil jannah summa yuhtatamu lahu wa amaluhu bi amali ahlin nar. Ini lebih jelas, ya. Ada orang itu boleh jadi bertahun-tahun dalam waktu yang lama mengamalkan amalnya ahli surga, tapi kemudian dia ditutup usianya itu dalam keadaan mengamalkan amal ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawila bi amali ahli nar summa yuhtatamu lahu wa amaluhu bi amali ahli jannah. Sebaliknya, ada orang yang barangkali dalam waktu yang lama panjang dia adalah orang yang mengerjakan amalnya ahli neraka, tapi dia ditutup dalam keadaan mati, dalam keadaan sedang mengamalkan amalnya ahli surga. Contohnya kalau di dalam riwayat tadi, ya, orang yang dikabarkan oleh Sahal bin Sa'ad tadi, ya, atau sebaliknya, dalam sejarah para sahabat ada namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mulai teng Mekah ngantos akhir di Madinah sampai tahun ke-10 Hijriyah, ya, maaf, sampai tahun Fathu Mekah, maaf, sampai Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriyah.
Abu Sufyan itu sponsore partai kafir gitu ya. Gampangnya kalau saya kafir itu partai gitu ya. Soalnya ngenteni pengumuman resmi dari yang muncul kan itu ya. Itu Abu Sufyan yang bayari orang kulit hitam untuk bisa membalas kekalahan dalam perang Badar, bayari untuk perang Uhud, nyewa preman-preman berkulit hitam, orang-orang berkulit hitam untuk bisa membunuh target-target yang diinginkan. Ya termasuk nanti pamannya Nabi SAW terbunuh juga gitu ya. Niku sing ngongkon juga Abu Sufyan. Wes stop pokoknya Abu Sufyan. Ternyata di akhir-akhir Fathu Mekah beda dengan Abu Jahal, beda dengan Abu Lahab, beda dengan yang lain-lain tokoh-tokoh Quraisy, dia ternyata kemudian masuk Islam. Ya, jadilah dia kemudian sebagai salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya masuk kategori dalam ilmu hadis itu sahabat Nabi. Hari 3 tahun kas Nabi mboten enten. Ya, nggak sampai 3 tahun genap, nggak sampai 3 tahun penuh. Dia jadi orang Islam. Nah, begitu sebaliknya ada orang-orang yang kelihatan awalnya itu kuat membela agama, tapi ternyata kemudian di akhir kehidupannya dia ternyata menjadi ahli neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Al-Qurtubi untuk mengatakan bahwa ya fi hadhil ayah adallu dalilin wa awdahu sabilin ala anna Allah subhanahu khaliqul huda wad dalal wal kufra wal iman fa'tabiru ayyuhas samin. Menjadi dalil yang paling kuat, menjadi napa jenenge penjelasan yang paling tegas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan petunjuk, yang juga menciptakan jalan yang sesat. Allah lah yang menciptakan kekufuran, Allah yang menciptakan iman. Oleh karena itu kalian yang bisa mendengar banyak ambil ibrah dari kenyataan ini. Ya. Oleh karena itu kalian jangan terpengaruh, kata Imam Al-Qurtubi, dengan pemikiran Qadariyah. Pada waktu itu muncul paham namanya Qadariyah. Kabeh wong itu selamat gak selamat, ya, enak gak enak, iso gak iso, kabeh niku sing nentokno awake dhewe, menungso dhewe. Begitu. Itu Qadariyah namanya. Kalau kita itu setengah Qadariyah, setengah Jabariyah. Biasanya Qadariyah niku nek pas iso, Jabariyah niku pas boten iso. Sampean Pak Mujiono ya napa? Katut ta wingi nyalek. Durung ditakdir Gusti Allah. Polane napa? Pas gak katut. Umpama katut, jawabe siji mangane wis awak dhewe alhamdulillah wis tak ewangi melekan, tak ewangi ngene, tak ewangi ngono, tak ewangi. Dadi sing didhisikno yang didahulukan adalah usahanya. Ngoten biasane. Wong iku narek ujian gitu. Ya. Arek ujian ya apa nak lulus. Alhamdulillah Bu, ya apa gak lulus tak belani ngene Bu, tak belani ngono. Nek pas gak lulus, takdire dereng lulus ya. Biasanya kita gitu. Ya, gitu. Jadi setengah-setengah gitu. Nah, dulu berkembang dua kutub yang ekstrim, sijine Jabariyah, sijine Qadariyah. Sing Qadariyah pokoknya gak trimo. Kabeh niku wis pokoke menungso dhewe Gusti Allah wis gak melok-melok. Lah apa Gusti Allah melok-melok. Begitu. Ya. Sementara Jabariyah mboten. Ya. Jabariyah mboten. Jabariyah ya tergantung.
Allah saja semua. Di dalam Al-Quran dalil-dalilnya itu juga ada yang saling mendukung itu. Biasanya dalil Qadariyah itu adalah surat Ar-Ra'du. Biasanya tentang beriku. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu biasanya dipakai sebagai dasar. Napa surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya pun kepanggil. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sebenarnya ayat ini lengkap panjang, cuma kemudian ini sering dipotong di bagian tengahnya saja. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Niki cocok deh Qadar. Ya wis pokoknya nek awake dhewe gak iso gitu. Dalam batas tertentu enten benere, tapi bukan mutlak. Karena ayat ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya kaitannya dengan surat yang lain. Ya, terkait dengan surat yang lain. Ya. Di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya memberi manusia itu semuanya dalam bentuk nikmat. Ya. Semuanya dalam bentuk nikmat. Nah, maka karena manusia itu semuanya diberi nikmat oleh Allah, ya, maka kalimat Allah sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri itu maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah mereka hingga mereka itulah yang mengubah nikmat itu menjadi. Jadi nek ana wong kena oleh nikmat terus dadi rasane gak nikmat kabeh, maka sesungguhnya Allah gak melok-melok. Innallaha la yughayyiru biqaum. Allah gak melok-melok ngubah, iku nikmat kabeh. Kita itu diberi sehat, diberi kuat, diberi umur, itu semua nikmat semua. Diberi rezeki. Lho kok dikai rezeki, dadine kok sudo rezekine. Bentuk rezeki ini adalah sehat. Ya, lu sudo, mergo sudo kepegelen. Maka Allah itu tidak mengubah nikmat tadi itu hingga sebenarnya orang itulah yang mengubah nikmat itu menjadi hak nikmat. Sing ngongkon sampean metu ae lho sapa. Begitu. Itu makna innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada di dalam ayat Al-Qur'an, di ayat yang lain ya. Coba kita lihat ada di dalam mana ini? Coba dilihat di dalam surat niki
Ini ada di dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu penjelasannya ada di dalam surat Al-Anfal ayat 50. Di situ Allah mengatakan zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Niki sebagian ahli tafsir menghubungkan ayat 11 dari surat Ar-Ra'd, sungguh Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Itu saja nih yang dimaksud mengubah itu adalah mengubah nikmat menjadi musibah. Maka di ayat 53 Allah mengatakan demikianlah bahwasanya Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah Dia berikan kepada satu kaum hingga mereka sendirilah yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Itu. Maka ayat ini bagi yang berpaham Qadariyah itu bermakna semua tergantung manusia, tapi dalam pandangan yang berbeda bukan begitu. Itu nikmat itu ternyata nek teko nikmat dadi musibah masalah itu duduk Gusti Allah sing ngubah, tapi wonge dhewe. Nah itu dapatnya. Itu yang Qadariyah. Yang Jabariyah ada lagi sendiri. Yang Jabariyah itu berpendapat bahwa semua yang kita kerjakan kabeh niku sakjane skenario Allah Subhanahu wa taala. Kabeh. Kok umpama saya ini ngomong begini juga karena sudah diskenario oleh Allah. Kula sing ngomong jenengan sing enten wingking niku skenario Gusti Allah kabeh. Maka contoh paling sering dipakai ayat Al-Qur'an yang terkait dengan itu adalah ini sama kalau tidak salah di surat Al-Anfal juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Coba dilihat nanti ya, surat Al-Anfal ayat 17. Niki kan babe wong Islam menang dalam perang Badar. Menang wong Islam, wong mek 300 menang menghadapi orang yang jumlahnya 3 kali lipat lebih. Wih saweneng. Maka ketika saweneng nikulah Allah mengingatkan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sakjane bukan kalian yang membunuh mereka orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar itu. Walakinnallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membinasakan mereka. Wa ma ramaita, dan juga bukan kamu Muhammad yang memanah mereka idz ramaita, ketika kamu memanah. Jadi nek awakmu pas ngene itu awakmu dhewe. Walakinnallaha rama. Karena kalau kita sendiri, ya apa iso ngukure iku kenceng napa mboten, pas napa mboten. Loh, kula niki saged, Pak.
mana pas. Mana pas. Kula pun latihan pisan pinduk pas. Lah niku objek gak bergerak. Saiki objeke manusia. Lho apa nek pas awakmu manah wonge kok gak misale sarunge mlorot terus benakno ngene gak sido kenek ya. Kan begitu. Lho nggih. Kan orang itu bisa melakukan apa saja. Kita itu kan hanya satu pihak saja menilai bahwa kita itu titis. Makanya kalau sering memaringi contoh nang embong kok kula mahasiswa kula tangleti, saya tanya, mahasiswa sampean kok wani sepedaan motor teko kos-kosan nang kampus. Gak wedi tiba ta? Nggak takut jatuh, nggak takut kecelakaan, enggak Pak. Kenapa? Karena saya bisa. Oh, no. Pertanyaan saya, oke, sampean bisa. Tapi sing sepedahan motor atau bawa mobil pinggirmu kok umpama ngantuk, apa sampean gak wedi ketubruk misalnya? Sampean nggak tahu ngukur iku ta? Nggak pernah mempertimbangkan bahwa selamat dan tidak selamatnya kita itu bukan hanya karena kita sendiri, tapi karena orang lain. Maksudnya nanti ujung-ujungnya Gusti Allah sing maringi musibah nang wong iki napa jenenge karambol nang orang lain. Atau ada orang yang kena musibah ya dia saja sendiri, tidak kena orang lain. Padahal orang lain ada di sebelahnya. Maka ya, bagi Jabariyah nek maca ayat niki wis langsung gitu kan, wah wis kuwabeh Gusti Allah. Nah tentu yang seperti ini sulit untuk diterima kalau dua-duanya berpegang kepada dua ayat yang terpisah, harus secara keseluruhan, lihatnya harus kanan kiri, lihatnya harus semuanya ayat Al-Quran. Di ayat ke-17 surat Al-Anfal sendiri itu sebenarnya sudah diberikan penjelasan adanya yang kalah orang kafir, adanya yang menang oleh nikmat orang beriman, liyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Kula panjenengan saat ini diparingi nikmat, orang beriman pada saat itu diberi nikmat kemenangan, itu bentuk dari balaan hasanah, ujian dari Allah, tapi ujian sing api. Supaya Allah memberikan ujian kepada orang beriman dengan ujian yang baik. Ngoten tok sakjane kula panjenengan diparingi ujian, maka kula sampaikan terkait dengan pilpres hasilnya nopo mawon itu harusnya nggak berpengaruh bagi orang beriman itu. Toh mari ngono misale si fulan sing dadi presiden sampean gak seneng, apa mari ngono sampean niku napa jenenge? Nah, apa kate pindah negara mboten ya jare Pak Muji. Apa kate pindah negara mboten ya. Yo nang kene misale. Atau sebaliknya sing sampean pilih sing sampean seneng dadi apa mari ngono sampean gak nyambut gawe ya tetap butuh nyambut gawe ya. Bagi orang beriman menang itu ujian yang baik, kalah itu ujian dalam bentuk masalah, begitu saja. Lah menang kalah itu dalam ayat yang lain disebutkan itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tergantung Gusti Allah. Sapa sing saiki menang? Catatane Gusti Allah. Menang atau tidak itu menjadi ujian. Enten menangnya si fulan itu kegembiraan. Tapi bagi orang lain kesedihan. Atau sebaliknya, kalau pihak lain yang menang itu kegembiraan bagi pendukungnya, kesedihan bagi rivalnya. Lho kan ngoten tok men. Mosok mantu niku gara-gara niku
sing Islam gak dadi Islam. Nggih boten. Sing Islam tetep Islam, wonge diuji. Wingi niku mbelani niku mergo apa? Kan ngoten sih. Mergo Islame, mergo apike, apa mergo duwike? Kan ngoten sih. Lah ngoten. Itu saya kira nggak berpengaruh bagi kita. Kula panjenengan itu digawe Gusti Allah dadi wong bluru, dadi wong pundi, dadi itu nggak ada pengaruh. Semuanya bagi Allah itu api. Gak ono kok dadi wong Arab api, dadi wong Jawa gak api, gak sepiro api, mboten enten api kabeh. Ini semua menjadi tidak baik yang mengubah manusianya sendiri. Kenapa wong Arab kalau sing beling, sing beling. Ya. Wong Jawa niku sabar ngalahan, apa kan sing murang-muringan? Akeh. Ya. Semuanya itu nikmat dari Allah berubah menjadi masalah ya karena manusianya sendiri. Termasuk orang kafir ketika disebut oleh Allah, Allah sudah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Itu sakjane ya wonge dhewe sing membuat ulah terhadap nikmat. Kenapa? Petunjuk Allah atau Allah itu dipersonifikasikan dalam bentuk yang lain, bukan dipersonifikasikan ya, diumpamakan petunjuk Allah itu adalah cahaya. Kok sampai sengenge? Sengenge niku cahaya matahari itu, kalau kita mau menerima sinar cahaya matahari, ya tentu terang. Sing peteng sinten? Sing omahe ditutup peteng. Ya. Sinten sing salah? Ya sing duwe omah wong cahaya wae mlebu amen. Utawa sampean gawe omah kok cik rapete gak ono ventilasine gak ono. Jadi Allah sudah memberikan cahaya. Dan Allah memberikan gelap. Malam hari kan gelap. Nek oleh peteng dikongkon usaha ya apa carane iso padang kan ngoten mawon. Ya. Itu saya kira terkait dengan ayat ke-7. Mungkin ada orang bertanya, niki kita pahami dari sisi orang Qadariyah apa Jabariyah, apa trimo tok apa usaha tok. Mboten, Gusti Allah punya diani ya, kita itu diminta untuk menyikapi sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.